Halo zusammen, Pascal hier von Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan sejarawan militer Dr. Lothar Schröter. Lahir di Jerman Timur, Dr. Schröter bekerja dari tahun 1974 hingga 1990 di Institut Sejarah Militer di Potsdam, dan terakhir berpangkat mayor pada posisi kolonel di Tentara Rakyat Nasional, serta menjabat sebagai Kepala Departemen Sejarah Militer NATO dan Republik Federal Jerman. Tahun lalu, Dr. Schröter menerbitkan buku berjudul Perang Ukraina, Akar, Aktor, dan Peran NATO. Hari ini kita akan membahas pandangannya dari perspektif Jerman Timur tentang perang tersebut. Dr. Schröter, selamat datang. Herr Dr. Schröter, willkommen. Saya juga senang Isar bisa memberikan wawancara ini. Mungkin nanti Ipis juga bisa menunjukkan buku dari Anda. Doing Itu tindu. Medap nanik Max Pentathin. Meskut teknik statistik my Matthew Merid Subdraw German de move well. Warum wird es Man är of tubrikan, en då precis utan att arbeta Jesu under samtycke kvam. die Sie uns zu unterbreiten? Nah, hal itu mungkin diabaikan karena tidak sesuai dengan konteks yang ada. Artinya di sini dibangun sebuah posisi tandingan yang juga bisa saya dukung sebagai seorang ilmuwan, dan posisi itu memang tidak sejalan dengan arus utama. Ada dua tesis utama dalam buku tersebut. Yang pertama adalah bahwa perang di Ukraina ini merupakan perang proksi antara Barat melawan Rusia. Saya mendasarkannya pada sebuah peta jalan yang disusun oleh tidak lain dari Zbigniew Brzezinski, juga oleh beberapa tokoh lainnya. Peta jalan itu dapat ditemukan dalam buku-bukunya dan artikel-artikelnya di Foreign Affairs. Saya telah merangkumnya. Intinya adalah, garis utama pertentangan berada antara apa yang disebut sebagai Barat yang menjunjung nilai-nilai dan Republik Rakyat Tiongkok. Jika kita ingin memenangkan konfrontasi ini, kita harus mengalahkan Rusia. Dan jika kita ingin mengalahkan Rusia, kita harus memiliki Ukraina. Hal itu hampir secara harfiah dapat dibaca dalam tulisan Brzezinski. Ini bukan hanya pendapat saya, tetapi juga didukung oleh orang lain. Misalnya Jenderal Bintang 4 Harald Kujat, yang sudah dikenal banyak orang. Dan dia mengatakan hal yang sama, bahkan beberapa orang lainnya lebih jauh lagi. Jadi inilah tesis utamanya, bahwa ini adalah perang proksi, di mana pada akhirnya yang dipertaruhkan adalah tatanan dunia baru. Apakah tatanan itu benar-benar akan menjadi multipolar, benar-benar multipolar, ataukah akan kembali ke unipolaritas yang dipimpin oleh persetujuan sebuah pimpinan Hermann? Itulah tesis utamanya. Tesis kedua adalah bahwa perang di Ukraina ini tidak dimulai pada 24 Februari 2022. Perang Ukraina dimulai pada malam 6 hingga 7 April 2014, ketika salah satu pemimpin kudeta Maidan mengumumkan, kami akan memulai operasi anti-teror. Yang dimaksud adalah operasi terhadap wilayah Donbas, yaitu Donetsk dan Luhansk. Sebenarnya, operasi anti-teror tersebut dimulai pada 13 April 2014, dan saya katakan secara terbuka dengan serangan oleh kaum nasionalis Ukraina, yang secara terbuka didukung oleh kekuatan fasis terhadap kedua wilayah Donbas. Serangan inilah yang menandai awal dari perang Ukraina. Apa yang terjadi pada 24 Februari 2022 adalah masuknya Federasi Rusia ke dalam perang yang sudah berlangsung sejak 2014. In den schon seit 2014 laufenden Krieg. Können Sie das noch ein bisschen, können Sie das weiter ausbauen? Bisakah Anda mengembangkannya sedikit lebih jauh? Sebagai sejarawan militer, sangat baik jika Anda dapat menunjukkan tanggal-tanggal ketika kekerasan militer mulai digunakan. Pendahulu perang, yang juga Anda jelaskan dalam buku Anda, adalah seluruh proses menuju tahun 2014. Apa saja titik-titik penting yang menurut Anda krusial untuk memahami bagaimana kita secara politik sampai pada peristiwa Maidan, dan kemudian dari Maidan menuju operasi anti-teror? Masyarakat Sabelt benut Brace de Vaskandini. In der die Gewalt wirklich dann anfing, aus dem Ruder zu laufen. Nun,
Im Westen wusste man ganz genau die Bedeutung der Ukraine. Di Barat, mereka sangat memahami arti penting Ukraina. Pentingnya negara besar ini dalam konfrontasi dengan Rusia dan pada akhirnya juga dengan Republik Rakyat Tiongkok sudah jelas sejak awal. Karena itu, mereka mengorganisir kudeta pertama yang disebut Revolusi Oranye tahun 2005 di bawah kepemimpinan Yulia Tymoshenko. Namun, Revolusi Oranye itu belum berhasil dan Ukraina kemudian memasuki situasi politik yang relatif tenang. Hal ini tentu saja menyebabkan Antonio. Und dies hat natürlich der Westen auch beobachtet. Es gab eine Äquidistanz der Ukraine. Ukraina menjaga jarak yang sama terhadap Rusia dan terhadap Barat, yaitu terhadap Uni Eropa dan NATO. Hal itu tentu saja tidak disukai oleh Barat, dan kemudian mereka mengorganisir kudeta kedua ini, kudeta Maidan dari November 2014 hingga akhir Februari 2014. Kudeta Maidan ini, seperti yang kita semua tahu, didukung oleh Barat. Tidak hanya melalui $5 miliar dari Nyonya Nuland sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, tetapi juga langkah-langkah lain, kunjungan para politisi Barat, termasuk Menteri Luar Negeri Jerman saat itu di Kiev. Jadi kudeta ini memang didukung dan akhirnya berhasil. Und dieser Putsch klappte dann tatsächlich. Ende Februar war dieser Putsch gelaufen. Jadi pada akhir Februari, kudeta itu sudah selesai. Kekuatan nasionalis, yang sebagian besar didukung dan dipromosikan oleh kelompok fasis, kemudian meraih keberhasilan. Dan kemudian dimulailah operasi anti-teror itu, seperti yang sudah saya katakan. Operasi anti-teror ini, yang sebenarnya tidak lain adalah tindakan militer kaum nasionalis di Ukraina terhadap wilayah Donbas, yaitu Donetsk dan Luhansk, tidak menghasilkan hasil militer yang diharapkan. Artinya, ofensif ini terhenti. Namun, seiring berjalannya waktu, operasi ini telah menelan banyak korban jiwa, disebutkan sekitar 15.000 orang, 75% adalah warga sipil, dan dari jumlah itu, 75% berada di wilayah Donetsk dan Luhansk. Jadi ofensif ini, ofensif militer dari pihak Ukraina, tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Hasilnya adalah mereka ingin membeli waktu. Waktu itu, mereka peroleh melalui perundingan Minsk, yaitu Minsk I dan Minsk II. Sekarang kita tahu dari berbagai sumber, dan para pendengar serta pemirsa Anda juga tahu, bahwa hal itu semata-mata dimaksudkan untuk mendapatkan waktu. Bukan hanya Ibu Merkel dan Bapak Hollande yang telah mengonfirmasi hal ini, tapi juga Presiden Poroshenko saat itu, yang berbicara secara terbuka dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera di Italia. Tujuannya hanyalah untuk membawa angkatan bersenjata Ukraina ke standar NATO, yaitu pertama-tama menambah jumlah personel, melatih mereka, membawa mereka ke standar NATO, dan melengkapi mereka dengan teknologi militer Barat yang lengkap. Dan itulah yang kemudian terjadi. Memang benar, terbentuklah pasukan antara 140.000 hingga 200.000 tentara Ukraina. Mereka sudah ditempatkan di wilayah Donetsk dan Luhansk, serta di sebelah timur semenanjung Crimea. Di sebelah timur semenanjung Crimea, itu berarti Federasi Rusia harus memperhitungkan kemungkinan adanya serangan militer yang akan membawa seluruh garis pantai Laut Azov ke dalam kendali Ukraina. Itu tidak hanya akan berarti kehilangan wilayah Donetsk dan Luhansk, tetapi juga kehilangan Crimea, dan itu akan berarti kekalahan dalam perang. Kehilangan Crimea pada gilirannya akan berarti bahwa salah satu dari 4 kelompok strategis Angkatan Laut Rusia hilang, yaitu Armada Laut Hitam. Akibat akhirnya, Laut Hitam akan menjadi Mare Nostrumnya NATO. Hal itu tidak pernah bisa diterima oleh kekuatan besar seperti Rusia. Amerika pun tidak membiarkannya pada tahun 1962, ketika Uni Soviet menempatkan rudal jarak menengah di Kuba. Seperti yang kita semua tahu, saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci sekarang, bahkan dengan ancaman perang nuklir, Amerika Serikat tidak membiarkannya terjadi. Dan Rusia juga tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Artinya, Laut Hitam akan menjadi Mare Nostrum-nya NATO. Kemudian perkembangan militer berlanjut setelah kegagalan yang jelas dari Minsk I dan Minsk II. Hal itu menelan banyak korban jiwa,
tidak hanya di kalangan militer, tetapi terutama di antara warga sipil. Dan tentu saja Federasi Rusia juga menyadarinya. Federasi Rusia mengamati apa yang terjadi di sana. Jenderal Kujak yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga melaporkan bahwa pasukan itu telah bergerak ke arah Laut Azov. Hal itu tentu juga diamati oleh Federasi Rusia. Dan pada Desember 2021, Kementerian Luar Negeri Rusia kemudian memanggil Duta Besar Amerika Serikat. Dan di sana, mereka menyusun sebuah program yang disampaikan kepada Duta Besar tersebut. Gegenüber diesem Botschafter ein Programm entwickelt. Und dieses Programm lief im Wesentlichen darauf hinaus, im Buch ist das. Dan program ini pada dasarnya bermuara pada, dalam buku dijelaskan dengan jauh lebih rinci, mari kita kembangkan sistem keamanan dari Vladivostok hingga Lisboa dan dari Lisboa hingga Vladivostok. Itulah tesis utamanya. Dan yang kedua, itu sudah merupakan tuntutan yang di Barat sering disalahartikan sebagai ultimatum. Pernyataan kedua adalah, pastikan para pelindung Ukraina kalian mundur dari garis kontak. Artinya, mundur dari garis depan. Duta Besar Amerika Serikat awalnya menerima hal itu. Lalu pada Januari 2022, ia datang ke Kementerian Luar Negeri Rusia dan berkata secara singkat, tidak, kami tidak akan melakukannya. Dan saat itulah orang-orang Rusia tahu apa yang sedang terjadi. Und da wussten die Russen, was die Stunde geschlagen hat. Saat itu orang-orang Rusia tahu apa yang sedang terjadi. Dalam konteks ini, tank-tank Rusia dengan huruf Z di lambungnya juga mulai muncul di perbatasan Ukraina. Itulah situasinya, dan kemudian eskalasi militer terus berlanjut, juga dikonfirmasi oleh OSCE. Pada bulan Februari, artileri Ukraina mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia hanya bisa menafsirkan hal itu sebagai tanda bahwa serangan besar sudah di ambang pintu. Ada dokumen-dokumen yang harus saya periksa dengan sangat cermat terlebih dahulu. Jadi belum dapat dianggap terkonfirmasi. Selama itu belum pasti. Saya tidak menggunakannya. Saya hanya tahu bahwa dari pihak Rusia ada dokumen yang menyebutkan bahwa serangan besar berikutnya oleh pasukan Ukraina direncanakan dimulai pada 8 Maret 2022. 2022 beginnen sollte. Aber nochmal, da bin ich ganz Tapi, sekali lagi, saya sangat-sangat berhati-hati dalam hal ini. Selama saya belum melihat dokumen yang pasti, saya tidak akan ikut-ikutan dalam hal itu. Dan kemudian terjadi bahwa, seperti yang sudah saya katakan, pihak Rusia melihat apa yang akan terjadi di sana. Lalu Rusia melakukan sesuatu sebelum 24 Februari yang tidak mereka lakukan selama 8 tahun. Mereka sebenarnya ingin agar wilayah Donetsk dan Luhansk tetap berada dalam kesatuan negara Ukraina. Pada tahun 2014, kami sudah menentang referendum yang diselenggarakan oleh Republik Rakyat yang baru dibentuk itu. Kami mengatakan, jangan adakan referendum itu. Kami di Moskow tidak menginginkannya. Kalian harus tetap menjadi bagian dari Ukraina, tentu saja dengan pemberian hak-hak yang sesuai, seperti misalnya penggunaan bahasa Rusia. Namun kemudian, tepat sebelum 24 Februari, Rusia mengakui Republik Rakyat tersebut. Dan ketika suatu negara mengakui negara lain, maka ia juga dapat membuat perjanjian dengan mereka. Apakah hal itu disukai pihak lain atau tidak, bahkan pemisahan diri pun dimungkinkan, meskipun bertentangan dengan kehendak apa yang disebut negara induk. Itulah yang dilakukan oleh Republik Rakyat tersebut. Jadi, Rusia mengakui Republik Rakyat itu sebagai negara. Ketika suatu negara diakui, maka perjanjian dapat dibuat. Itulah yang mereka lakukan, yaitu perjanjian tentang saling membantu. Berdasarkan perjanjian hukum internasional ini, yang juga telah diberitahukan oleh Moskow kepada PBB, Federasi Rusia pada 24 Februari 22, saya sengaja merumuskannya demikian, memasuki perang. Itulah seluruh dasar hukum internasional yang selalu dikemukakan oleh Rusia dan yang terus diabaikan oleh Barat. Namun, ada garis logis dalam hukum internasional. Apakah seseorang ingin mengakuinya atau tidak? Itu persoalan lain. Tetapi garis itu ada. Dan karena itu Rusia juga mengatakan, kami hanya menjalankan hak berdasarkan pasal 541 Piagam PBB tentang pertahanan diri kolektif. Tepat sekali. Seperti yang sudah saya katakan, hal ini bisa diperdebatkan. Ada juga pandangan misalnya bahwa pemisahan wilayah tidak mungkin dilakukan karena dianggap melanggar hukum internasional.
Pandangan seperti itu memang ada. Namun saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya juga telah mendukungnya dengan resolusi PBB dalam buku itu, tercantum di sana, lengkap dengan nomor dan referensinya, bahwa pemisahan dimungkinkan apabila kelompok penduduk secara permanen dan nyata dirugikan. Dan sekarang saya harus mengajukan pertanyaan, apakah hal itu terjadi di Donetsk dan Luhansk ketika hak otonomi di sana tidak diberikan dan hak untuk menggunakan bahasa ibu sendiri, yaitu bahasa Rusian? Der Punkt ist ja auch der, dass Russland immer wieder sagt, Intinya juga adalah bahwa Rusia selalu mengatakan NATO pun mengakui hak ini. Karena inilah hak yang digunakan oleh Kosovo untuk memisahkan diri dari Serbia, dan NATO mengakuinya. Begitu juga Jerman, Republik Federal Jerman. Tetapi dengan begitu, kita sudah kembali pada kemunafikan sebenarnya, pada penerapan standar ganda. Yang sangat ingin saya ketahui adalah, bagaimana pandangan Anda sebagai sejarawan militer yang sudah mempelajari NATO bahkan sebelum tahun 1990-an, tetapi dari luar, seorang sejarawan milik Jerman dari luar yang mempelajari NATO, bukan dari dalam. Bagaimana melihat benang sejarah dari tahun 70-an, 80-an hingga sekarang di tahun 2020-an? von den 70er, 80er Jahren bis jetzt in die 2020er hinein. Da darf ich mir erlauben, auf 2 Bände Izinkan saya merujuk pada 2 jilid buku saya. Maaf, ini dia. NATO dalam Perang Dingin. Isinya sekitar 200 halaman. Saya menulis kedua jilid ini untuk memperingati 60 tahun berdirinya NATO pada tahun 2009. Buku ini berisi kronologi waktu yang disertai dengan pengantar untuk setiap periode. Pernyataan pokok yang saya sampaikan dalam buku-buku ini adalah, NATO tidak didirikan sebagai aliansi pertahanan, melainkan sebagai aliansi anti-Soviet, yaitu fakta militer melawan Uni Soviet. Sebab pada saat itu belum ada aliansi serupa di pihak timur. Aliansi tersebut baru dibentuk pada tahun 1905 dengan berdirinya Pakta Pertahanan Warsawa, sebuah aliansi militer anti-Soviet yang melibatkan Republik Federal Jerman. Das Militärbündnis unter Einbeziehung der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben heute den 70. Hari ini kita memperingati ulang tahun ke-70 Bundeswehr. Dulu ada keinginan kuat untuk memasukkan Bundeswehr ke dalam NATO dengan berbagai alasan. Pertama, sebagai alat serangan, dan tentu saja dengan melibatkan kader dari Wehrmacht, dan selain itu juga dari Waffen-SS. Bahkan perwira hingga pangkat letnan kolonel dari Waffen-SS diterima di sana selama mereka tidak terlibat dalam kejahatan perang. Mereka memiliki pengalaman dalam kampanye di Timur, kemudian diintegrasi di Pembangunan dalam pembentukan Bundeswehr. Itu pastinya memiliki kekuatan tim smart aktif dan sudden pemorda juti low-cost. Artinya, NATO sejak awal merupakan aliansi anti-Soviet dan kini memiliki sini titik lara. Und ist heute ein antirussisches Bündnis, vor allen Dingen jetzt zunehmend mit weltweit Terutama sekarang, dengan ambisi global yang semakin meningkat, juga terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Dan saya katakan secara terbuka, dalam hal-hal mendasar, Aliansi Atlantik Utara, untuk mengatakannya dengan hati-hati, selalu mengatakan hal yang tidak benar. Dan kebohongan terbesar adalah tentang ancaman dari Timur. Ancaman itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada ancaman dari Timur. Jika orang Rusia benar-benar berniat untuk menduduki Eropa Barat, mereka akan mengatik Mereka melakukannya. Dan itu selalu seperti yang saya katakan, merupakan aliansi anti-Soviet dan anti-Rusia. Dan sayangnya, hingga hari ini, tidak ada yang bohongan seperti Umar Ding Timur itu. aus dem Osten hat sich eben leider bis heute nichts geändert. Es hat sich nicht nur nichts geändert, sie wird immer Tidak hanya tidak ada yang berubah, tetapi hal itu terus-menerus dibungkus dengan bentuk baru. Misalnya dalam Perang Ukraina, informasi terpenting sebenarnya adalah bahwa Rusia antara tahun 2014 dan 2022 tidak bermaksud mencaplok wilayah Donbas, melainkan secara tegas mengatakan, tetaplah menjadi bagian dari Ukraina, dengan seluruh gagasan bahwa jika demikian dan Ukraina adalah negara federal, maka netralitasnya akan terjamin. Skema nyuntit penyangga. Dan keberanian negara Gotis adalah sesuatu tidak hanya selalu diinginkan oleh Rusia, tetapi juga oleh Uni Soviet. Terus sebagai kehormatan Stewart Jerman. Das war sogar der Plan für Deutschland. 52, 53. Remenawan duans spermat you're the word for. 3s Darit Smomath Peen. Bagaimana
Wie kommt es, Mundutai Karat the two Sarothi to Memester Ropan at Iktwogis Time Bang. The Orange Bismembengan and Uni Soviet dan Russia. mit der Sowjetunion und Russland lebt? Na, das hängt ganz einfach damit zusammen, dass es Hal itu sederhana saja, karena pada waktu itu merupakan kepentingan Barat untuk mengalahkan Uni Soviet. Hal itu kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1991. Dan sekarang ada keinginan untuk memecah Rusia. Setiap tahun ada 1 atau 2 konferensi yang membahas pembagian pembelahan Federasi Rusia. Ini berkaitan dengan sumber daya yang sangat besar, terutama sumber daya alam Federasi Rusia. Ada sebuah studi dari Bertelsmann yang secara rinci mencantumkan cadangan sumber daya alam yang sangat besar, termasuk yang berada di Ukraina. Bahkan mantan perwira militer Bundeswehr secara terbuka bahwa tanpa cadangan litium di Ukraina, seluruh proyek mobilitas listrik, misalnya, tidak akan mungkin terwujud. Die ganze Elektromobilität beispielsweise man vergessen kann. Es geht die Zerschlagung Russlands, es geht die Ausschaltung. Ini tentang pemecahan Rusia, tentang menyingkirkan negara ini sebagai kekuatan besar, dan tentang menciptakan prasyarat agar pada akhirnya dapat berhadapan dengan Republik Rakyat Tiongkok secara sukses. Dan karena itu, mereka tidak menginginkan perdamaian. Karena itu mereka terus melakukan eskalasi dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Dan karena itu mereka terus-menerus menciptakan berbagai varian baru dari skenario ancaman. Sungguh tidak masuk akal untuk menuduh bahwa Federasi Rusia ingin menyerang NATO pada tahun 2029, misalnya. Tidak ada dasar politik untuk itu, dan secara militer pun tidak. Jenderal Kujat telah menjelaskannya dengan tegas. Secara militer, sama sekali tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan Federasi Rusia, NATO akan diserang. Itu sama sekali tidak masuk akal secara militer. Jadi ini benar-benar tidak masuk akal dari sisi militer, bukan hanya sepenuhnya salah secara politik. Dan omong-omong, saya selalu mengatakan ini dengan bercanda dalam ceramah yang saya berikan. Apa yang sebenarnya mereka inginkan di Jerman? Apakah mereka menginginkan infrastruktur yang rusak? Apakah mereka menginginkan kereta api yang tidak berfungsi? Apakah mereka menginginkan ekonomi yang perlahan menurun dan sedang mengalami krisis serius? Apakah mereka menginginkan kemerosotan moral yang kita alami di Jerman, bukan hanya di Jerman, tetapi juga di negara-negara barat lainnya? Apakah orang Rusia menginginkan semua itu? Apakah mereka ingin memiliki negara yang hancur, yang pada akhirnya harus mereka bangun kembali? Sebenarnya, apa yang mereka inginkan? Pertanyaan ini tentu saja tidak dijawab oleh NATO. Wanariste. Eigentlich nur mit Propaganda. Wie erklären Sie sich den Harald Bagaimana Anda menjelaskan sosok Harald Kujat, yang sebagai orang Jerman Barat pada akhirnya di tahun 1990-an, ya, di akhir 90-an hingga awal 2000-an, juga menjadi kepala militer NATO. Dan bahwa kita memiliki periode di tahun 1990-an, di mana ada rencana untuk Partnership for Peace, yaitu integrasi Rusia. Apakah Anda melihat di sini ada pihak dari NATO atau pihak dari Eropa yang ingin bekerja pada proyek perdamaian ini? Tegas Ablose. Zwerveis them and hast sosok Tuan Kujit. Wie erklären Sie sich den Herrn Kujat? Ja, ich hätte in meinem ganzen Leben nie gedacht. Ya, saya tidak pernah menyangka seumur hidup saya bahwa suatu hari saya akan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seorang Inspektur Jenderal Bundeswehr. Dan dengan demikian, kepada prajurit tertinggi dari angkatan bersenjata yang berhadapan dengan saya. Bahwa suatu hari, saya akan memberikan penghormatan tertinggi kepada perwira tertinggi NATO. Dan itulah jabatan Ketua Komite Militer. Jadi bukan Jenderal Barat. Izilendi ibusis pamili didealing. Hanya saja, General Kujes Safak Himpromala Berisig yang Warfall ad General German. Ist unter der deutschen Generalität. General Kujat hat offensichtlich das, was Jenderal Kujat jelas memiliki sesuatu yang pernah diungkapkan Friedrich Schiller dalam Ode kepada Sukacita dan kemudian digubah oleh Beethoven, yaitu keberanian di hadapan takhta raja. Keberanian seperti itu tampaknya tidak dimiliki oleh para jenderal Jerman, juga tidak oleh korps perwira Jerman. Kita pernah mencobanya lagi pada 20 Juli 1944, setelah mereka menyadari bahwa kampanye di timur itu tidak akan berhasil. Keberanian di hadapan takhta raja, no matter sistem sin insing dishbuk inaru kochi,
dan saya stay mengenting at Suruther. Small Ford is a small Gord en Eric Goodsrang, membayar seperti. Bringt mich zum Schaudern. Es gibt Leute, die Ada orang yang sampai hari ini masih berbicara tentang kesempatan yang terlewatkan. Namun tergantung pada bagaimana kita menafsirkannya, harus dikatakan, itu bukan kesempatan yang terlewat, melainkan kesempatan yang sengaja dibuang, kesepakatan itu. Dan di situ juga termasuk orang Amerika Serikat, seperti Jack Matlock, Duta Besar Jack Matlock, yang berulang kali, bahkan sekarang di usianya 95 tahun, mengatakan, tidak, Perang Dingin itu tidak kami menangkan, kami mengakhirinya bersama Uni Soviet, karena itu demi kepentingan kami bersama. Dan Uni Soviet kemudian runtuh. Memang ada kaitannya, tetapi karena alasan lain. Seharusnya kita memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun rumah Eropa bersama bagi semua, beserta struktur keamanannya. Di situ juga termasuk tokoh-tokoh lain, yang benar-benar merupakan figur penting dalam sejarah Perang Dingin. Bagaimana Anda melihat kaitan ini? Bahwa orang-orang itu bukanlah pihak yang menang, melainkan pihak lain. Yang menang adalah orang-orang seperti Brzezinski di dunia ini. Naja, ganz einfach, weil die Brzezinski... Ya, sederhana saja, karena keluarga Brzezinski dan yang lainnya, termasuk Kissinger pada akhirnya, juga Friedman misalnya, mereka selalu mewakili kekuatan utama dari modal besar dan keuangan Amerika Serikat. Modal besar dan keuangan ini selalu bersifat ekspansionis, selalu agresif. Dan pada akhirnya, merekalah yang menang, sama seperti yang terjadi di Jerman, omong-omong. Friedrich Merz memang berada di pemerintahan, tetapi ia tidak memegang kekuasaan. Kekuasaan berada di tangan pihak lain. Dan ini merupakan kebangkitan kembali, setidaknya dalam beberapa aspeknya, dari imperialisme Jerman khas yang kita kenal sejak akhir abad ke-19. Mereka berhasil menang, dan di Rusia mereka juga memiliki mitra, yaitu pemerintahan Yeltsin. Rusia pada tahun 1990-an benar-benar terpuruk secara politik, militer, dan ekonomi. Itulah alasannya, mitra di Moskow, yaitu Yeltsin. Dan itulah juga dasar bagi kemitraan yang diberikan pada waktu itu. Namun baru kemudian, pada pergantian milenium, ketika seorang presiden lain datang yang berbicara di Bundestag pada September 2001, masa itu telah berakhir. Di Bundestag, ia pada dasarnya mengatakan dua hal. Ia berkata, mari kita bangun sistem keamanan, dari Lisbon hingga Vladivostok, dan dari Vladivostok hingga Lisbon. Dan ia mengatakan sesuatu yang tidak diucapkan secara langsung, tetapi jelas terbaca di antara baris-barisnya. Hadirin sekalian, masa-masa lembut Yeltsin telah berakhir. Dan dengan itu, konfrontasi yang sebelumnya dimulai dari pihak lain, kini menjadi dua arah. Namun untuk itu, ia menerima standing ovation. Para anggota parlemen berdiri dan bertepuk tangan, karena Vladimir Putin juga berbicara dalam bahasa Jerman. Sulit diungkapkan dengan kata-kata betapa besar maknanya. Mengingat bahwa keluarganya, saya kira, ditempatkan di Leningrad, dan sebagian dari keluarganya juga tewas, ya, selama blokade. Dan ia juga berusaha menjalin kedekatan dengan Jerman. Namun kedekatan itu, atau apakah saya salah menafsirkannya, tidak hanya gagal terwujud. Itu has diurmashni spesies sekarang ini, in hemamahan truk finkul. Well, hai. Pendekatan ini selalu diinginkan oleh Federasi Rusia di bawah Putin. Namun pihak lain tidak menginginkannya. Pihak lain tidak pernah menginginkannya, karena ada tujuan lama yang tetap ada. Menghancurkan Rusia, memecah belahnya. Itulah tujuan lama, yang sejauh yang saya tahu, sudah kembali ke Rohrbach, yang pada Perang Dunia Pertama, mengembangkan teori Rohrbach-nya. Menurutnya Ukraina akan menjadi elemen sentral dalam penghancuran Rusia. Itu bukan keinginan Barat. Dan mereka yang bertepuk tangan di Bundestag pada September 2001, mereka tidak menyadari apa yang tersirat di antara baris-baris ucapan Putin. Dan jika mereka menyadarinya, mereka tidak mempercayainya. Hanya saja, mereka melakukannya. Jadi, akan menjadi yang terbaik bagi Jerman jika kita kembali pada jalur Bismarck yang lama. Dalam buku saya mencantumkan berbagai kutipan dari kanselir kekaisaran itu,
Dia memang seorang reaksioner luar biasa, tidak diragukan lagi. Tetapi dia adalah orang yang berpikir realistis. Dan singkatnya, dia menempatkan kerusianya di bawah satu prinsip. Kita bisa bermusuhan dengan siapapun, tapi jangan dengan Rusia. Jangan dengan Rusia. Seperti yang saya katakan, itu masa yang berbeda. Rusia masih berada di tempat yang sama seperti pada masa Bismarck. Rusia masih merupakan kekuatan besar, sebagaimana dulu juga kekuatan besar dalam konser kekuatan Eropa. Pelajaran dari sejarah Jerman inilah yang seharusnya diingat, jika saja tidak ada tujuan lain yang dikejar. Namun tampaknya yang menjadi dasar politik Jerman saat ini adalah segala sesuatu yang baik datang dalam tiga. Karena sejak zaman Bismarck, hal itu sudah 2 kali dicoba. Apakah Anda percaya bahwa sekarang akan dicoba lagi? Tidak, Anda sudah mengatakannya. Sekarang memang sedang dicoba lagi. Tapi di mana batasnya? Karena saat ini kita menyadari, tampaknya hal itu kembali tidak berhasil. Ya, itu juga tidak akan berhasil. Jadi, jika terjadi Perang Dunia Ketiga, maka akan terjadi persis seperti yang diumumkan oleh reaksi konservatif Ronald Reagan bersama Mikhail Gorbachev pada akhir tahun 80-an. Perang nuklir tidak dapat dijalankan dan tidak dapat dimenangkan. Perang semacam itu tidak boleh dilakukan karena akan membawa pada akhir peradaban manusia. Itulah pernyataan keduanya pada waktu itu. Tidak ada yang berubah sejak saat itu. Hal itu juga diketahui di Barat. Menurut saya, di Barat pun tidak ada keinginan untuk memulai Perang Dunia Ketiga. Mereka tidak menginginkannya, karena mereka tahu bahwa mereka sendiri akan terbakar di dalamnya. Namun, yang mereka lakukan adalah menjaga keseimbangan di tepi perang. Keseimbangan yang sangat berbahaya di tepi perang. Dan sebagai seorang militer, orang tahu bahwa konflik dapat berkembang sedemikian rupa sehingga memperoleh dinamika sendiri. De nazigsenseptor, en itu a phrase, is a threatmening ranking. Nimmer Mace. Ya, itulah sebenarnya ketakutan yang ada di balik semua ini. Bahwa kita telah menciptakan situasi di mana kelompok kecil atau organisasi tertentu bisa mengambil alih. Karena seseorang bisa saja dengan mudah membuat operasi false flag atau semacamnya, dan kemudian berbagai pihak akan terpaksa bereaksi. Dan saat ini, kita sebenarnya tidak lagi memiliki mekanisme deeskalasi. Meskipun, sejak Rusia dan Amerika kembali berbicara satu sama lain, mungkin Mas Markhan untuk melakukan pembicaraan lewat telepon. Pesan penting Anda. Nah, operasi bendera palsu seperti itu tentu bisa saja terjadi. Dan di dalam NATO memang ada berbagai kekuatan yang berbeda, khususnya seperti Hongaria atau Slovakia, dan mungkin nanti juga Ceko. Lalu ada juga pihak-pihak yang bersikap keras, yang berada di negara-negara Baltik dan di Polandia. Sekarang, menurut media Rusia, seperti Russia Today, dikabarkan bahwa ada operasi di bawah bendera palsu yang direncanakan dan telah digagalkan. Nouns besar pefawat Mikhail Zagorori dengan Rudolf Kinzhal en heeft Sjoerd-Kembamus. Menulis so tempor toe kemarin dat de Taurid Lesser. Namen die zie ik hang seal carrying. Dieser Bomber sollte dann abgeschossen werden. Es sei vereitelt worden. Nun, das glaube ich immer erst, wenn wir die... Nah, saya baru akan mempercayainya kalau hanya fakta yang bisa diverifikasi yang ada di atas meja. Tapi, operasi palsu semacam itu tentu saja dilakukan terus-menerus. Pikirkan saja tentang penerbangan drone. Selalu saja Rusia yang disalahkan. Mereka seharusnya menembak jatuh beberapa. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Biarkan saja mereka melakukannya. Dan selalu dikatakan ya, semuanya mengarah ke Rusia, semuanya mengarah ke Rusia. Nah, itulah bahayanya. Dari operasi di bawah Mihail Spoli Sporthui. Mekanisme sekali si berkomber. It's a laling begleitlikan. It's bahaya, di Spanyol. Dan karena itu sangat mendesak untuk melakukan deeskalasi. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh pemerintah Jerman saat ini. Berbeda dengan apa yang harus diakui terhadap Willy Brandt di Barat. Walter Scheel, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, atau juga Erich Honecker, adalah pejuang perdamaian. Tidak ada yang perlu diragukan tentang itu.
Leonid Brezhnev juga demikian. Intervensi di Afghanistan, yang sebenarnya ia sendiri tolak, tidak mengubah hal itu. Tidak, malas penyelesaian konflik secara damai. Mereka tak meninggalkan detail dan yang dialit sebaliknya, eskalasi. Können wir noch ein bisschen auf Ihre Erfahrungen auch in der DDR Bisakah kita sedikit kembali pada pengalaman Anda di Jerman Timur? Hilangnya Jerman Timur, atau penyatuannya ke dalam Jerman Barat. Jadi saya selalu menganggapnya sebagai kesalahan jika disebut sebagai reunifikasi. Sebenarnya itu bukan aneksasi, tapi penyerapan Jerman Timur ke dalam Jerman Barat. Apakah Anda merasa bahwa proses pada tahun 1990-an itu juga ada kaitannya dengan posisi Jerman saat ini terhadap Rusia? Ya, bagaimanapun juga, negara bagian Jerman kedua telah lenyap, yang selalu bertindak sebagai penghambat terhadap mereka di Jerman Barat yang memilih konfrontasi. Negara itu telah lenyap, dan saya tambahkan, itu adalah negara Jerman yang cinta damai, bagaimanapun juga. Dan Anda benar sekali, itu bukan reunifikasi, karena itu akan berarti bahwa mereka bersatu kembali, mungkin pada tingkat tahun 1990. Dalam hal itu, seseorang bisa berbicara tentang reunifikasi. Menurut saya, untuk mengungkapkannya secara netral, itu adalah penyatuan kedua negara Jerman. Dan ada banyak orang yang benar berbicara birth-int secara bermusuh hangt. Hampir tidak ada yang tersisa. Dari DDR, dan kalaupun ada, itu ditemukan di bawah istilah seperti pusat pelayanan medis untuk poliklinik, karena pusat pelayanan medis saat ini sebenarnya tidak lain dari itu. Tidak ada yang diambil alih, sebaliknya, semuanya dibubarkan habis-habisan. Saya hanya ingin menyebut satu contoh. Di DDR, 95% dari semua ilmuwan sosial, waktu itu kami disebut ilmuwan masyarakat, dibubarkan. 95% dari universitas dan perguruan tinggi. Pemangkasan sebesar itu tidak pernah terjadi, baik di zona pendudukan Soviet atau di DDR, maupun di Barat, setelah runtuhnya fasisme Hitler. Pemangkasan seperti itu tidak pernah terjadi. Dan tentu saja, orang-orang tidak melupakannya. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa ini sebenarnya bukan tentang penyatuan kembali, melainkan tentang penyambungan, tentang aneksasi. Mungkin bisa dikatakan dengan lebih netral. Sekali lagi, sebuah penyatuan, tapi tidak lebih dari itu. Dan karena itu, orang-orang sekarang semakin menyadari, tentu juga di lingkungan keluarga saya, bahwa di sekolah kita tidak banyak belajar hal yang salah tentang kapitalisme dan imperialisme. Orang-orang mulai berpaling, dan hal itu seringkali dicap sebagai penolakan terhadap demokrasi. Tidak, ini bukan penolakan terhadap demokrasi. Ini adalah penolakan terhadap sistem. Di dalam diri mereka, orang-orang perlahan mulai mempertanyakan sistem, berpaling dari propaganda. Di lingkungan saya, bahkan di rumah liburan saya yang saya sewakan, orang-orang menjawab ketika ditanya, "Kalian tidak menonton berita lagi?" Tidak. Kami tidak menonton berita lagi. Kami tidak menonton acara bincang-bincang lagi. Kami tidak mau terus-menerus dibohongi. Apakah perasaan ini saat ini ada di Jerman Timur? Maksud saya, apakah Anda akan mengatakan bahwa bukan hanya Anda sebagai sejarawan militer, tetapi juga sebagian besar masyarakat yang kini mulai menyadari bahwa mereka telah dibohongi? Ya, hal yang buruk dari situasi ini adalah, di dalam hati, orang-orang mulai mempertanyakan sistem tanpa mau mengakuinya pada diri sendiri. Namun mereka menyadari bahwa sistem ini salah. Sistem ini salah. Kemana sebenarnya kita telah tersesat? Dan mereka berkata, di sini harus ada perubahan mendasar. Di sini harus ada perubahan mendasar. Lalu mereka membuat kesalahan strategis. Mereka memilih AfD. Dan itulah alasan mengapa wilayah bekas DDR sekarang berwarna biru. Mereka ingin ada perubahan mendasar. Sebagian besar pemilih AfD bukanlah fasis, bukan pula neofasis, bahkan bukan sayap kanan radikal. Sebagian besar pemilih mengatakan negara ini harus berubah mendasar, apapun risikonya. Dan kemudian mereka membuat kesalahan strategis itu. Saya juga melihat hal ini di lingkungan keluarga sendiri. Itulah intinya.
Bagaimana hubungan ini saat ini? Saya selalu bertanya-tanya, ke arah mana hal ini masih bisa berkembang? Saya sependapat, omong-omong, dengan penilaian bahwa NATO secara keseluruhan tidak menginginkan Perang Dunia Ketiga. Itu juga yang telah kita pelajari selama 3,5 tahun terakhir. NATO bisa saja campur tangan kapanpun, tapi mereka tidak melakukannya, dan memang tidak ingin melakukannya. Mereka ingin menjalankan perang perwakilan. Itulah strateginya. Zelensky juga harus terus diarahkan agar tetap sejalan. Terutama ketika M4 mengatakan bahwa sebuah rudal Rusia jatuh di Polandia. Saat itu, harus segera dikendalikan kembali ketat. Dan gagasan bahwa di Ukraina, jadi sampai orang Ukraina terakhir, akan berjuang, saya rasa gagasan itu masih ada. Namun jika kita mempertimbangkan hal itu sekarang dan berkata ya, strateginya harus mempertahankan zona abu-abu ini dan terus berputar di sekitar perang. Rusia tentu tidak bodoh. Kita tahu dari orang Rusia, juga dari rekan-rekan Rusia, bahwa mereka menganalisisnya persis seperti itu. Menurut Anda, bagaimana Rusia berusaha menanggapi hal ini? Megathri, with Frey Anagube, to prestation am Thuklis forbidden strength. Ist tinggal lihat stain. Naja, ich glaube, jetzt muss man auch etwas versuchen, die Saya rasa, sekarang kita juga harus mencoba menggambarkan seperti apa karakter perang yang dijalankan Rusia. Saya sering dituduh kurang memiliki empati dan kemampuan menilai ketika saya mengatakan hal berikut. Strategi perang Rusia dirancang untuk menimbulkan sesedikit mungkin korban sipil dan juga sesedikit mungkin korban di pihak militernya sendiri. Karena itu, mereka menjalankan perang yang bisa disebut sebagai perang kelelahan. Niznali thituhan cost impulthi. Mereka befeinif bekras grabs at naga. die Ukrainer im Wesentlichen ausbluten. Und dann füge ich den Gedanken hinzu, wenn die Dan kemudian saya menambahkan pemikiran ini. Jika angkatan bersenjata Rusia menjalankan perang di Ukraina seperti Tentara Merah terpaksa melakukannya melawan Wehrmacht dan Waffen-SS, maka perang ini mungkin sudah lama berakhir di medan perang. Saya hanya ingin mengingatkan, dari 27 juta korban di antara bangsa-bangsa Soviet, Tentara Merah sendiri mencatat 11,7 juta kematian. 11,7 juta. Sekarang kita kurangi 35 juta orang yang mati karena dibiarkan mati oleh Nazi sebagai tawanan perang. Itu masih menyisakan lebih dari 8 juta. Wehrmacht yang telah berperang sejak 1939 memiliki 4 juta korban tewas. im Kriegsstand hatte 4 Millionen Tote. Das heißt, die Rote Armee ist nach vorn gestürmt. Artinya, Tentara Merah maju menyerbu dan juga dikirim maju, jika Anda mengerti maksud saya, dengan segala risiko. Dan hal itu tidak dilakukan oleh kepemimpinan Rusia saat ini. Selain itu, hampir setiap perang ditentukan di wilayah belakang, dan itu dilihat dari dua sudut pandang. Seberapa besar dukungan yang saya miliki di antara rakyat saya. Pada awal fase kedua Perang Ukraina, pada 24 Februari 2022, sekitar 75% warga Ukraina dan 75% warga Rusia mendukung kepemimpinan politik mereka. Dan dengan demikian juga strategi perang mereka. Di Rusia, hal itu tidak banyak berubah. Angkanya kini berkisar antara 75–78%. Di Ukraina, dukungan itu mulai melemah. In der Ukraine bröckelt es. Das ist der eine Punkt. Itulah salah satu alasan mengapa sebagian besar perang diputuskan di wilayah belakang. Alasan kedua adalah potensi ekonomi dan ekonomi militer. Industri persenjataan Rusia beroperasi pada kapasitas penuh. Tentu saja, hal ini tidak bisa tidak berdampak pada sistem ekonomi secara keseluruhan, tetapi ekonomi Rusia tampaknya mampu menanggungnya. Selain itu, mereka dilengkapi dengan teknologi militer tercanggih yang bahkan tidak dapat dicapai di Barat. Ukraina sangat bergantung pada pasokan senjata dari Barat. Dan jika pasokan itu berhenti datang atau tidak lagi dapat dibiayai oleh Uni Eropa, maka dapat dibayangkan dukungan ekonomi militer akan hilang. Dan pada saat itu, perang pun diputuskan. Saya hanya ingin menambahkan satu hal lagi, karena seorang rekan, Andrei Martyanov, telah membuat pengamatan ini. Dan saya pikir penting untuk dicatat bahwa dari pihak Rusia, ini bukanlah perang, melainkan operasi militer khusus. Dan Tuan Martyanov mengatakan
bahwa hal ini berpengaruh terhadap jenis kekerasan yang digunakan dan taktik yang diterapkan. Welche Gewaltarten angewendet werden und welche Taktiken angewendet werden. Wäre es ein Krieg, dann wäre ein anderes Manual. Jika ini adalah perang, maka mungkin akan digunakan pedoman lain. Saya sependapat dengan Anda. Perang kelelahan ini dirancang semata-mata untuk melucuti Ukraina, termasuk seluruh militernya. Dan pada saat yang sama, berusaha sebisa mungkin menghemat sumber daya manusia sendiri, yang tentu saja tetap sangat bersifat militeristik. Yang membuat frustrasi adalah, di Barat, persepsi publik yang dibentuk sebenarnya berada di alam semesta yang sama sekali berbeda. Karena itu, orang-orang yang tidak sependapat dengan penilaian historis kita tentang perang ini sama sekali tidak memahami kerangka berpikirnya. Bagi mereka, hal ini tampak seperti pembenaran terhadap perang dari pihak Rusia. Nah, Anda menyebut istilah itu operasi militer khusus dan mengaitkannya dengan cara Rusia berperang. Saya tidak akan melakukannya. Menurut pandangan saya, istilah operasi militer khusus didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Selama beberapa dekade, perang tidak lagi diumumkan secara resmi. Padahal menurut peraturan Den Haag tentang hukum perang di darat tahun 1907, hal itu seharusnya dilakukan. Perang harus dinyatakan secara resmi. Meetstadsstaten itu stengserukut noar, mengapa stilo operasi maith dipilih. Warum der gewählt worden ist? Weil es völkerrechtliche Implikationen hat. Karena hal ini memiliki implikasi terhadap hukum internasional. Ada implikasi hukum internasional yang, karena keterbatasan waktu, tidak dapat saya jelaskan secara rinci di sini. Semuanya tertulis dalam buku saya. Tidak, cara Rusia berperang berasal dari dua hal yang telah saya sebutkan. Pertama, pasukan Ukraina harus dilemahkan, seburuk apapun kedengarannya. Dan kedua, kerugian di pihak sendiri serta korban di kalangan penduduk sipil Ukraina harus dihindari sebisa mungkin. En with her Churtenamigs out of Rusi and Brace Spore and Toilet Swornu. Dass die russische Kriegführung so ist, wie sie ist. Ich teile diese Einschätzung. Ansonsten Saya sependapat dengan penilaian itu. Selain itu, kita hanya perlu melihat perbedaan jumlah korban sipil dalam perang di Ukraina dan perang di Gaza untuk menyadari betapa berbeda cara berperang bisa terjadi ketika tujuannya berbeda. Apa pendapat Anda? Kita sudah berbicara secara umum tentang keseluruhan situasi dan juga tentang perkembangan sejarahnya. Apakah ada hal yang belum kita bahas, yang menurut Anda penting untuk disebutkan atau dijelaskan? Naja, es geht immer um die Frage des Waffenstillstandes. Ya, ini selalu tentang pertanyaan gencatan senjata, dan mengapa Federasi Rusia tidak mau menerimanya. Federasi Rusia tidak bisa menerimkan senjata, akan langsung berarti bahwa pasukan NATO akan ditempatkan di wilayah Ukraina. Dan jika itu terjadi, maka Federasi Rusia pada dasarnya harus dan menyingkirkan pasukan NATO tersebut. Dan itu akan berarti pecahnya Perang Dunia Ketiga. Artinya, Yader harus melakukan with forward Sorov, Rutha, iget the rip anyatijui, gencatan sentriling ball. Gencatan senjats that I set. Dem bedingungslosen Waffenstillstand nie und nimmer zustimmen kann, sondern die russischen Forderungen müssen erfüllt werden. Sebaliknya, tuntutan Rusia harus dipenuhi. Netralitas Ukraina, tidak bergabung dengan NATO, tidak ada penempatan pasukan NATO dalam bentuk apapun di wilayah Ukraina. Dan kemudian juga demilitarisasi. Baiklah, mungkin hal itu masih bisa dinegosiasikan dengan Rusia. Tetapi juga denazifikasi, apa yang terjadi di Ukraina dalam hal fasisasi sungguh luar biasa, dan para pemimpin politik Jerman diam saja terhadap hal itu. Di sana, seperti yang kita semua tahu, Traditionsfascistisches Brubergenbad im Bord, dies SS, Galicietloth. Temat Fmoanemes disebut Thor. Man kann nicht alles benennen. Ich habe ein Beispiel gebracht. Saya memberikan sebuah contoh, bagaimana mantan wali kota Potsdam, anggota SPD, pergi ke Ivano-Frankivsk dan bergaul dengan kaum fasis di sana. Saya katakan ini dengan sangat tegas. Ada subbab tentang hal ini dalam buku saya. Seorang antifasis yang tumbuh sadar akan hal itu di Jerman Timur, saya dibesarkan seperti itu dan menerimanya dengan sadar.
Saya merasa malu bahwa pemerintah Jerman tidak menyebutkan proses fasisasi di Ukraina. Bagaimana Tempum men wurde seines Bürgertes lagi, bahkan Buyu Demokrasi Borjuskafon. Di sana boleh ada setiap posisi, dan sama kindiraya. Lalu di sana marah-marah. Das erzürnt mich sehr. Ja, das frustriert auch uns alle, die Ya, hal itu membuat kita semua frustrasi, terutama bagi mereka yang berusaha melihat dunia dengan mata terbuka. Tapi sayangnya, untuk saat ini, kita memang belum bisa keluar dari situasi itu. Namun, buku Anda merupakan langkah penting dan referensi berharga dalam kisah yang sangat menyedihkan ini. Bagi orang-orang yang ingin membeli buku tersebut, saya akan mengarahkan mereka ke situs web penerbit Anda. Apakah dapat memang besar isismuch Anda atau tulisan-tulisan? Sie finden oder ihre Schriften finden können. Naja, ich bin Vorstandsmitglied. Nah, saya adalah anggota Dewan Yayasan Rosa Luxemburg Brandenburg. Di sana terdapat beberapa publikasi saya. Saya ingin kembali menegaskan, tepat hari ini pada peringatan 70 tahun Bundeswehr, bahwa disertasi habilitasi saya bersama 3 karya lainnya telah terbit sejak tahun 1989. Sejarah militer Republik Federal Jerman dari awal hingga masa kini. Mungkin sekarang hanya bisa ditemukan di toko buku antik. Saya juga pernah merujuk pada karya 2 jilid NATO dalam Perang Dingin sebanyak 1200 halaman. Dan saat ini saya sedang menyiapkan sebuah publikasi, sebuah buku kecil tentang hal yang sama sekali terabaikan. Sejak 1 April tahun ini, istilah yang menarik, Bundeswehr telah membentuk Divisi Pertahanan Tanah Air. Divisi Pertahanan Dalam Negeri ini tidak ada hubungannya dengan folklore, melainkan memiliki 2 tugas. Pertama, menjamin kebebasan operasi bagi pasukan NATO di garis depan, dan kedua, dan ini sesuatu yang jarang disadari orang, melakukan operasi melawan musuh dari dalam negeri. Berdasarkan pasal 87A ayat 4 Undang-Undang Dasar, yaitu Konstitusi Keadaan Darurat yang pada tahun 1968 disertai dengan berbagai undang-undang darurat. Jadi, Divisi Pertahanan Dalam Negeri ini juga berlatih untuk menghadapi musuh dari dalam negeri. Jika Kepolisian Federal, yang dulu disebut Polisi Perbatasan Federal, dan pasukan polisi siaga di tingkat negara bagian tidak mencukupi. Seperti yang sudah dikatakan, hal itu bisa dibaca pasal 87A ayat 4 Undang-Undang Dasar. Baru-baru ini ada 2 latihan di mana hal itu dilatih. Salah satunya di Hamburg. Di sana, secara latihan, perlengkapan militer seharusnya diangkut ke front timur, dan para pekerja pelabuhan menolak melakukannya. Dalam skenario latihan itu, pasukan pertahanan dalam negeri kemudian bertindak terhadap para pekerja tersebut. Jadi memang hampir tidak ada yang menyadari hal ini. Saya Switalis Duilerting in Buhelth di majalah Hintergrund. Pada segi baca di internet. Dan tiba di situ nyat sebagai buku kecil. Und daraus soll mal ein kleines Büchlein werden. Bitte schicken Sie mir das. Tolong kirimkan itu pada saya ketika sudah ada atau terbentuk. Lalu kita bisa membahasnya lagi. Karena Anda benar sekali. Ini adalah topik yang merupakan bahaya langsung yang seharusnya kita ketahui. Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Und es hat Ya, tentu saja. Jelas, sudah pasti. Dan memang ada 5 atau 6 gerakan rakyat besar di Republik Federal Jerman. Misalnya gerakan Tanpa Kami yang menentang pembentukan Bundeswehr. Tetapi ada juga satu gerakan besar lainnya yang terkait dengan hal ini. Keadaan darurat demokrasi pada akhir tahun 1960-an. Artinya, sepanjang tahun 1960-an, lapisan masyarakat yang sangat luas di Republik Federal menentang konstitusi keadaan darurat yang mengancam, yang kemudian diberlakukan pada Mei 1968, serta menentang undang-undang kecil tentang keadaan darurat. Ada seorang menteri dalam negeri federal yang mengatakan bahwa itu adalah apa yang disebut Undang-Undang Lazi. Dan siapapun yang telah melihat Undang-Undang Lazi tersebut, yang hingga kini masih dirahasiakan, menjadi pucat. Beberapa di antaranya dapat dilihat, yaitu Undang-Undang Penjaminan Ketenagakerjaan. Artinya, begitu diputuskan bahwa undang-undang itu diberlakukan dalam keadaan darurat, keadaan darurat itu harus dinyatakan terlebih dahulu. Orang dapat diwajibkan untuk bekerja, perusahaan dapat diwajibkan menyerahkan truk mereka, dan hal-hal semacam itu.
Itulah undang-undang keadaan darurat. Hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dan ketika saya memberikan ceramah tentang hal ini, orang-orang tampak terkejut. Hal seperti tidak, saya tidak bisa mendiung masih. Dan sejak tahun 1990, seni mingwi, puit tidak bisa malas itu. Septet member buat sekolah jadi, tuk, semak mel embers melamin sememol. Dass alles möglich ist seit 1989, 90. Kita akan mengadakan pembicaraan kedua atau bahkan ketiga mengenai hal ini. Terima kasih banyak atas masukan tersebut, yang sejujurnya juga belum saya ketahui. Terima kasih banyak, Dr. Schröter, atas waktu Anda hari ini. Herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Ich danke We Ihnen. dagan ni chase kapatipan tabis proverb ding your bomb pente. Smamat smam broth through to me. Vor allem Frieden.